Sebuah patung Buddha di gunung digali. Namun anehnya, mata patung Buddha tersebut memiliki bekas seperti tertutup sehelai kain. Ada juga karakter yang sangat aneh di atasnya. Gubernur bahkan mengira dia telah menggali harta karun. Tapi tidak tahu kalau patung Buddha ini akan membawa bencana yang mengerikan bagi orang-orang. Tugas hari ini adalah untuk membersihkan patung. Kemudian ia diam-diam memindahkan patung itu. Dalam proses pencucian patung, kain penutup mata patung Buddha telah dipotong. Pasti itu orang pertama yang dikutuk oleh patung ini. Setelah mencuci patung, dia langsung berangkat. Pada saat inilah kanvas yang menutupi patung itu tiba-tiba terbang lagi. Tepat pada waktunya untuk dilihat oleh sopir taksi itu. Namun ia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah dikutuk. Pada saat yang sama, di sekolah menengah, siswa juga mendiskusikan patung Buddha aneh ini. Ada juga dua guru besar yang mengkhususkan diri dalam studi Buddhis juga hadir. Setelah membaca artikel, mereka segera datang ke sini untuk meminta bantuan agar menyelidiki keberadaan patung tersebut. Alasannya karena mereka tahu patung Buddha ini dirasuki iblis, dan akan membawa bencana yang mengerikan bagi orang-orang. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, diikuti oleh hujan hitam yang turun. Hujan hitam ini telah menyapu seluruh desa. Orang-orang di desa belum pernah menyaksikan fenomena aneh seperti itu. Setelah mengangkut patung itu, mereka pergi ke sebuah restoran. Setelah minum segelas anggur, tiba-tiba, saya merasa mata saya tiba-tiba sakit dengan cara yang aneh. Dia juga berpikir bahwa alkohol lah yang membuat matanya perih. Lalu ia segera berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara. Ternyata sang ayah telah kehilangan hartanya. Namun lelaki tua itu baru saja muncul dan berlari untuk meminta uang anaknya. Cukup takut mendorong orang tua itu pergi. Kemudian dia segera berlari keluar. Pikiranku semakin kacau sekarang. Matanya juga menjadi putih. Tepat ketika dia mendongak, dia melihat ayahnya lagi. Ini membuatnya sangat takut. Tapi orang yang dia kira sebagai ayahnya sebenarnya adalah pemilik restoran. Pada saat inilah ia melihat ayahnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia ketakutan sampai mengambil sebotol alkohol lalu memukul kepala orang di depannya. Kemudian dia dengan panik bergegas menyerang orang ini. Ketika semua orang menariknya keluar, dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang ini adalah pemilik restoran. Pada saat yang sama, seorang polisi wanita sedang mengemudi ke stasiun. Tapi tiba-tiba ada hujan es di luar. Kaca mobil juga pecah. Pada saat inilah tiba-tiba sebuah taksi datang ke arahnya. Dan orang yang duduk di dalamnya tidak lain adalah pengemudi yang melihat patung itu di pagi hari. Pada saat ini matanya juga menjadi putih. Saat ini, pikirannya tidak lagi terjaga, jadi dia dengan cepat melaju ke depan. Untungnya, petugas polisi wanita itu merespons dengan cepat. Jadi dia beruntung bisa melarikan diri. Setelah kembali ke kantor polisi, polisi wanita itu melihat bahwa dia sedang ditangkap. Namun, sekarang semakin tidak terkendali. Setelah beberapa saat, mulutnya mulai berbusa lagi. Polisi wanita itu ingin maju untuk melihat, tapi tiba-tiba tidak sampai. Dia menarik tangannya sendiri, lalu dia berhenti. Dia kemudian dibawa ke ambulans oleh polisi. Hari berikutnya, meskipun hujan hitam berhenti turun, tapi langit mulai turun salju lagi dan tentu saja kepingan salju ini juga berwarna hitam. Patung Buddha sekarang ditempatkan di ruang pameran untuk mempersiapkan pengunjung berkunjung. Lalu apa saja yang ada di dalam patung Buddha raksasa ini yang bisa membuat orang jadi tergila-gila? Sebuah patung Buddha aneh di gunung telah digali. Siapapun yang melihat, matanya akan berubah. Yang pertama adalah hujan hitam. Setelah itu, lebih banyak hujan es muncul. Bahkan gambar Buddha di kuil dan kuil berlinang air mata. Tetapi warnanya seperti darah. Semua fenomena di atas menandakan bencana mengerikan yang akan diderita orang-orang. Patung Buddha yang kerasukan setan. Tak disangka diminta oleh pemerintah untuk ditempatkan di ruang pameran. Bersiaplah untuk menggunakannya untuk menarik wisatawan dari seluruh negeri untuk berkunjung. Karena munculnya hujan hitam, itu menyebabkan semua pohon di desa menjadi hitam. Jadi orang-orang desa berkumpul, menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas kerugian yang mereka alami. Peneliti bernama Suzin juga datang ke sini. Setelah itu, dia bahkan tidak perlu menatap mata patung itu. Dia kemudian mengalami halusinasi.
Ada memori di kepalanya yang tidak ingin dia ingat. Pada titik inilah kepemimpinan pemerintah turun tangan dan berniat untuk berdiskusi dengan semua orang mengenai solusinya. Tapi saat itu semua orang sedang berdiskusi bersama. Kemudian, di belakang mereka tiba-tiba muncul bayangan. Mata orang ini juga memutih. Di tangannya dia masih memegang sabit. Tiba-tiba pria itu berteriak, "Monster apa ini?" Seorang pria bertopi melihat ini, maju ke depan untuk bertanya apa yang terjadi. Namun pria itu baru saja masuk, ditebas oleh pria yang memegang arit tersebut. Setelah menyaksikan adegan itu, semua orang bergegas melarikan diri karena mereka terlalu takut. Namun, pada saat mereka berlari keluar, zombie lain muncul, tiba-tiba melompat dari lantai atas. Pada saat ini, dia sangat takut sehingga tangan dan kakinya panik. Seorang wanita yang berdiri di sampingnya bertanya, "Ada apa dengannya?" Tapi sedetik kemudian wanita itu ditabrak truk pengantar. Saat ini keadaan di luar sudah berantakan. Semakin banyak orang yang kehilangan akal. Seorang pria untuk menghindari zombie. Dia dengan cepat bersembunyi di dalam mobil. Melihat ini, dia memecahkan kaca mobil. Sabit di tangannya segera diletakkan di tangan pria itu. Dan dia segera menggunakan tangannya untuk memegang sabit. Pada saat inilah pengemudi yang duduk di sebelahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, pria yang duduk di dalam mobil diserang dari kedua sisi. Jadi dalam sekejap dia kehilangan nyawanya. Dan karena saya sangat takut, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi hanya berdiri diam dan menyaksikan setiap orang satu persatu. Karena patung Buddha yang kerasukan setan digali di desa ini. Sehingga menyebabkan orang-orang di desa menjadi gila. Sekarang di luar sangat berantakan. Karena setiap orang yang melihat patung itu akan menjadi zombie. Semua orang yang sadar dikejar. Hanya pria dengan nama ini yang tidak merasa takut sama sekali. Bahkan dia terlihat sangat bersemangat. Akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh dengan bebas. Saya hanya melihat dengan terburu-buru untuk lari ke bawah. Jika Anda bertemu seseorang, bunuh orang itu. Tapi dia merasa itu tidak cukup. Jadi dia mengambil palu dan mulai membunuh. Pada saat yang sama seorang wanita sedang berdiri menggosok matanya. Lalu dia mengambil pena dari tanah. Lalu menusuk langsung ke leher pria di depannya. Orang-orang di sekitar melihat ini dan segera berteriak. Beruntung ada yang menghentikannya. Wanita itu kemudian dilempar ke tanah. Kemudian dipukul beberapa kali lagi di tubuhnya. Dan mereka yang beruntung melarikan diri bergegas masuk ke sebuah gedung. Tiba-tiba seorang wanita yang berubah wujud juga ingin masuk. Namun, semua orang di dalam tidak bisa menghentikannya. Untungnya itu muncul tepat waktu. Hanya melihatnya menjambak rambut wanita itu. Dia kemudian menggunakan palu dan memukulnya berulang kali. Saat pemrosesan selesai, junior yang sama juga memasuki gedung untuk berlindung. Pada saat yang sama, bagian luar juga diblokir oleh tentara. Pemerintah juga mengeluarkan pengumuman. Dan para ahli berusaha mencari tahu bahan-bahan dalam hujan hitam. Setelah itu, mereka juga menyarankan masyarakat untuk tetap berada di satu tempat dan menunggu bantuan datang. Pada saat ini, ia duduk di sudut namun tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia mulai berhalusinasi lagi. Sekarang dia memotong kabut tebal dan bergegas pulang. Dia juga melihat putrinya yang sudah meninggal. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia memeluk putrinya dan bersembunyi di lemari. Saat ini dia sedang melihat ke dalam lemari. Tiba-tiba putrinya lari lagi. Kemudian menyingkirkan ilusi. Pada akhirnya dia pingsan di tempat. Ia berpikir pasti ada masalah. Jadi dia mengambil tongkat untuk menanganinya. Mei bisa berhenti tepat waktu. Tanpa diduga mendorongnya ke samping. Dan saat aku hendak lepas landas, kemudian bergegas untuk menjatuhkannya. Pada saat inilah teleponnya berdering. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Ternyata orang di ujung telepon itu adalah suaminya, yang mengatakan kepadanya bahwa dia bersama ibunya sekarang, dan sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan semua orang. Setelah semua orang mendengar bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka, mereka langsung bertepuk tangan dengan gembira. Dan pada titik inilah permainan dimulai lagi. Dia bertanya kepada siapa saja di sini yang pernah terkena air hujan. Setelah menentukan jumlah, baru saja memerintahkan para junior untuk mengikat orang-orang itu. Dia bahkan mengancam semua orang untuk patuh mendengarkannya. Membuat tempat ini menjadi kekacauan yang tak terkendali lagi.